yang digunakan, serta langkah-langkah konfigurasi dari proyek yang kita jalankan, yaitu Elastic. Dilanjutkan dengan konfigurasinya ini. Seperti itu Bun ya. Ini yang di share screen apa, Mas Juniati? Di share screen belum kelihatan. Apa sudah tampil Bu? Masih belum. Ini baru terlihat. Oh, mohon maaf Bu, berarti jaringan saya yang Ini nggak tampil lagi. sudah tampil. Eh, Sebetulnya sudah sampai mana? Kita langsung di poinnya Bu, pendahuluan tujuan untuk proyek, pangkat yang digunakan, terus langkah-langkahnya, sama cara konfigurasinya. Screenshotnya belum Bu. Sebenarnya belum ada. Oke, nanti ini dari fitur-fitur yang dibuat, ini nanti fiturnya apa aja kalau pakai Elastic? Ini nanti Rencana nambah VR Bu. Bapak? IVR. VDR. Oke. Ya. Berarti ini dia sudah bisa melakukan sambungan telepon ya? Iya Bu, sudah. Ya, nanti berarti tinggal nambah IVR-nya. Berarti nanti IVR-nya dipresentasikan di minggu depan, ya. Jadi nanti target saya minggu 15 itu teman-teman sudah presentasi semua, proyeknya sudah selesai semua, ya. Kemudian laporannya juga sudah selesai semua. Itu ya. Minggu ke berapa tadi Bu? Minggu 15. Jadi minggu 15 itu sudah siap presentasi. Laporan proyeknya sudah siap dikumpulkan. Ya, karena minggu 16 itu deadline pengumpulan nilai. Izin bertanya juga Bu. Kalau menambahkan selain IVR, apakah boleh juga Bu? Contohnya, Kayak postgres gitu. siapa? Saya diulangi, Mas. Seperti link dulu Bu. Boleh. Jadi, uh, pada dasarnya ya nanti server VoIP fitur yang wajib itu VoIP dan IVR. Jika ditambah dengan fitur-fitur lain itu nanti akan menjadi nilai plus. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman baik kelompok 1, 2, 3, 4 tidak hanya dia hanya sekedar komunikasi telepon ya menggunakan VoIP tapi juga bisa menggunakan fitur IVR. Gitu ya. Jika fitur lain ditambahkan, itu nanti akan menjadi nilai plus.
Oh ya, saat presentasi project ya, saat presentasi project nanti wajib hadir semua. Oh ya, ini kan ada anak LJ, sebenarnya dia ini baru join di minggu kemarin ya. Nah, nanti eh tolong PJ-nya nanti Mas William dikontak. Bentar saya lihat. Ini nanti join di kelompok 3 aja, karena semua sudah 6, tinggal kelompok 3 ya. Kelompok 3 nanti PJ-nya atau kelompok 3 yang mewakili untuk gabung dengan Mas William. William sekarang hadir. Kelompok 2 ada ditanyakan lagi. Sementara cukup, Bu. Oke. Oke, nanti di progres selanjutnya sudah harus 80% ya laporannya, baik pengerjaannya. Jadi nanti di minggu 15 sudah selesai semua. Baik Bu Nia, terima kasih untuk penjelasannya Bu. Saya izin stop share screen. Sekarang lanjut ke kelompok 3, silahkan. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Silakan dimulai kelompok 3. Ya, jadi untuk laporan progres kami juga masih dalam bentuk laporan, Bu. Cuma kita di sini sudah menambahkan satu fitur, yaitu ring group, Bu. Sebentar ya, Bu. Jadi ring group di sini salah satu fitur yang digunakan untuk mengatur grup call. Misal pada perusahaan ada 5 operator agen telepon, maka kelima operator tersebut dapat dimasukkan dalam satu grup. Misal diberi nama operator help, jika terdapat panggilan masuk, panggilan akan diarahkan ke ring group operator help. Maka 5 operator tersebut akan menerima panggilan dan apabila operator 1 sedang sibuk, maka akan dialihkan ke operator 2 dan seterusnya. Langkah pertamanya di sini yaitu pilih ring group dalam menu IPPBX administration, lalu pilih add ring group seperti ini, lalu klik submit dan klik FT configuration seperti ini. Terus untuk pengujiannya bisa dilihat gambar seperti berikut, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu, untuk progres kami untuk saat ini. Terima kasih Mas Lido atas presentasi proyeknya. Nah, ini berarti dia sudah bisa komunikasi antar klien, benar ya? Benar, Bu, secara grup. Bisa
Point to point bisa ya? Maksudnya dari klien to klien bisa ya? Iya Bu, bisa Bu. Jadi nanti dalam satu nomor Bu. Hmm. Nah, nanti berarti selanjutnya tinggal IVR-nya yang belum ya? Iya, tinggal IVR-nya saja Bu. Oke. Oke. Untuk kelompok 3 nanti Mas William diajak untuk pengerjaan proyeknya ya. Mas Baik Bu. William hadir. Mas William dengar suara saya? Oke, nanti siapapun itu ya tetap harus ikut mengerjakan ya. Silakan nanti kalau ada yang tidak ikut mengerjakan bisa lapor ke saya. Baik Bu. Oke, Mas William, saya harap bisa ngikutin ya. Gimana? Gimana, Mas William? Oh ya, nanti tiap laporannya jika ada gambar itu juga kasih keterangan ya. Jadi misal gambar 1 ya konfigurasi IP misalnya. Kemudian gambar 2 misal tampilan ketika kalian lanjutin ke klien itu ya. Jadi ya rapi latihan untuk mengerjakan UTA. Paham ya Baik. untuk semua kelompok ya. Paham Bu. Oke. Oke, terima kasih Mas Rido. Silakan ditutup Iya. ininya. Izin stop share screen. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 4. Silahkan. Lihat Mas Rifki. Silakan dimulai. Ya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan progres kami dalam menjelaskan PPJX.
Ini adalah indikator kami. Untuk thread yang pertama ini adalah progress pada minggu-minggu lalu. Mulai dari proses instalasi, kemudian telepon join migration, kemudian desain layanan ID-nya, dan juga jadwal suaranya juga kami desain, dan juga rekamannya juga sudah kami siapkan. Jadi untuk mulai hari ini seperti konfigurasi jelas-jelas nanti dalam tahap pengucapan, jadi hanya sampai mengingatkan tabel rekamannya saja, itu yang IPR. Selanjutnya, selanjutnya yang pada catatan tanggapan dari kami itu adalah menunjuk dan juga matematik yang kecil. Nah, jadi yang saya jelaskan itu kesaksian dalam suatu mesin yang berbeda yaitu secara bersamaan ini jika menurut satu nanti instalasinya jelaskan ke dalam mesin akan terjadi secara bersamaan. Jadi instansi 100 yang 100 yang melakukan instansi 100 yang melakukan sementara itu melakukan pengadaan nanti kelihatan berdiri secara bersamaan itu intinya itu. Nah ini adalah contoh prinsipnya jadi ini yang ada di 109 terus prinsipnya yang di 100 yang saya juga ada di dalam situs itu caranya di dalam situs ini untuk itu linknya itu hanya bisa terjadi sekitar yang pertama kita adalah setelah memiliki masyarakat mereka ini kita tidak semua kita tidak dia mencari maka akan dilakukan ke sistem. Nah kemudian selanjutnya ada ICD ini masih dengan ini tujuannya adalah jika kalau kita investasi ini nanti bisnisnya akan contohnya sudah digantikan dari itu menjadi negatif. Jadinya di sini jadi strateginya. Jadi yang ini. Jadi yang di dalam jatuh itu menjadi intilis dan dalam itu ini itu jadi dari bantunya ini. Jadi biasanya inventif dan itu. Karena itu kita jangan itu ini. Terus ini. Nah, kita yang di ini kami menggunakan konfigurasi selanjutnya dan hasilnya sama memilih space method. Sebetulnya kita dalam itu 250 nanti itu itu ini menggunakan musik sebagai tentang selanjutnya. Nah, selanjutnya pada seperti di sini secara singkatnya adalah kita menjadi pengantin untuk pengajar kita itu setelah itu mengikuti setelah sebenarnya ini kami menggunakan asisten untuk sesuai dan jika biasanya tentu kita akan untuk melakukan transaksi dulu itu sebenarnya kedua. Nah, untuk konfigurasinya. Nah, untuk pelacanannya itu untuk sini jadi sebenarnya di minggu ini tujuannya yang semuanya itu adalah caranya itu dari tujuannya itu diikutkan itu yang namanya musik dimana kode ini tuh ada bahasa itu dari itu ini itu yang namanya musik. Nah
itu jalan satu kalau jalan jelas suaranya. Nah, itu yang tradisional itu adalah voicemail. Oh, oke. Jadi voicemail ini adalah telepon meninggalkan pesan suara ketika penerima dapat, dan fitur ini memiliki fungsi sebagai pengganti komunikasi langsung dan memberikan cara bagi penelepon untuk menyampaikan informasi atau pesan yang dapat didengar oleh penerima di lain waktu. Dan untuk cara kerja voicemail ini, yang pertama itu penelepon menyampaikan pesan. Jika panggilan tidak terjawab, penelepon akan diarahkan ke kotak suara atau voicemail box penerima. Kemudian penelepon dapat meninggalkan pesan suara setelah mendengarkan instruksi atau greeting. Kemudian yang kedua, untuk penyimpanan pesan, pesan yang ditinggalkan akan disimpan dalam sistem voicemail. Kemudian penerima dapat mengakses kotak suara mereka menggunakan telepon atau aplikasi, biasanya dengan menggunakan kode PIN. Selanjutnya saya akan lanjutkan jadi cara kerja voicemail. Jadi akses dan pengelolaan. Di sini yang pertama, penerima dapat mendengarkan, menyimpan, menghapus atau meneruskan pesan suara. Yang kedua, di sini banyak sistem voicemail modern juga menawarkan pengiriman pesan melalui email yang memungkinkan penerima menerima notifikasi dan mendengarkan pesan melalui perangkat lain. Next. Yaitu manfaat dari voicemail. Yang pertama, fleksibilitas. Jadi dari segi fleksibilitas ini memungkinkan komunikasi meskipun penerima tidak tersedia. Kemudian catatan pesan. Pesan yang ditinggalkan dapat direkam untuk referensi di masa mendatang. Yang ketiga, efisiensi. Di sini efisiensi mengurangi kemungkinan kehilangan informasi penting. Informasi penting karena ketidakmampuan untuk menjawab panggilan secara langsung. Jadi voicemail sendiri adalah alat penting dalam komunikasi bisnis dan pribadi yang membantu memastikan bahwa pesan penting disampaikan dan diterima meskipun ada keterbatasan waktu atau situasi. Di sini merupakan konfigurasi voicemail. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pergi ke menu application atau extension, kemudian kita harus memilih ekstensi yang diberikan fitur voicemail. Dalam hal ini, kelompok kami ingin mengaktifkan fitur voicemail pada ekstensi 101. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pada bagian tab voicemail, aktifkan fitur voicemail-nya dengan memilih yes. Kemudian atur parameter pesan suara seperti kata sandi, pesan suara, dan alamat email jika ingin mengirimkan pesan suara melalui email. Setelah semua pengaturan selesai, jangan lupa untuk menyimpan dan menerapkan perubahan dengan mengeklik tombol terapkan konfigurasi pada menu atas kanan. Selanjutnya yaitu mencoba melakukan panggilan ke ekstensi yang telah dikonfigurasi dan membiarkan pesan di voicemail.
Selanjutnya, untuk mencoba akses pesan suara, menghubungi telepon dengan menekan bintang 97 atau bintang 98 sesuai dengan pengaturan yang telah dibuat sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai progres buatan VoIP kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 4 ya. Ini kelompok 4 yang paling bagus persiapannya ya. Karena sudah menyiapkan PPT, jadi yang namanya mengerjakan proyek itu tidak hanya mempersiapkan proyeknya itu sudah dikerjakan, tetapi alangkah baiknya ketika mempresentasikan itu menggunakan PPT. Itu berlaku sampai kalian nanti akan bekerja dimanapun itu. Nah, ini nanti ya, ini untuk yang kelompok 4, IVR-nya sudah. PR-nya sendiri dari kami masih dalam fase investigasi menjadikan dilanjut ke selanjutnya. Jadi masih sampai menyiapkan terutama semuanya saja. Terutama ini. Kita konfigurasi sebenarnya tentang satu derajat sini, jadi dan ketiga derajat mana itu masih dalam rencana. Sudah sip untuk kelompok 4 ya. Dengan untuk laporannya sudah dicecil. Ya, jadi ceritanya sendiri kami masih mengikuti bagian yang bagian pendahuluan, untuk pendahuluan dan kriteria itu yang dikembangkan ketika pengusahaannya prinsip dan misalnya masih belum menunggu setelah kita untuk bisa dilanjutkan untuk memilikannya itu dikirim kemudian itu dari dan sebelumnya sudah penelitian. Sudah sip untuk kelompok 4 ya. Jadi nanti progresnya disampaikan nanti. Jadi nanti ada 2 kali presentasi lagi teman-teman ya, untuk presentasi progres dan presentasi final. Ya, untuk proyeknya ini. Jadi presentasi finalnya di minggu 15 ya. Nah, untuk Mas William ya, silakan nanti minta kontaknya kelompok 3 tadi ada Mas Rido via chat sengaja di chat sini ya. Oke, silakan ditutup presentasinya kelompok 4. Ya, baik, mungkin kegiatan proyek dari kami itu yang jelas mohon maaf bahwa yang Oke, silakan kelompok 1, kelompok 1 yang belum presentasi. Kelompok 1 sudah siap? Baik, Bu. Tapi kelompok kami masih mengerjakan laporannya, Bu. Untuk yang install IVR-nya kemarin saya masih gagal karena
Izin berikut laporan yang sudah kami kerjakan, Bu. Nanti kami akan menambahkan fitur IVR, tapi masih mencoba install lagi untuk fiturnya. Gimana tadi Mas Wika? Izin, Bu, kami Ya, masih coba untuk menambahkan fitur IVR-nya, tapi masih gagal tadi. untuk komunikasinya klien sudah bisa, antar klien sudah bisa. Sudah, Bu. Oke. Ini nanti sih baru 6 halaman ya. Iya, Bu, itu saya tinggal masukkan yang screenshotan kemarin. Cuma ada beberapa doang yang saya tambahkan tadi, Bu. Oke. Oh ya, nanti apa namanya? Progres ini untuk presentasi finalnya ya. Jadi nanti yang kalian sampaikan itu dalam bentuk PPT. Ya, jadi nanti disampaikan presentasi dalam bentuk PPT. Kemudian nanti laporannya juga saya akan lihat ya, kalian share screen apakah sudah benar atau belum ya. Kemudian nanti selanjutnya demo dari project yang sudah kalian buat ya. Demonya bisa dalam bentuk video yang sudah kalian record ya. Jadi prosedur-prosedurnya seperti apa sampai sudah bisa, misal IVR-nya sudah bisa di-play, bisa digunakan ya, atau bisa untuk komunikasi VoIP-nya atau untuk featuring groups-nya itu nanti bisa disajikan dalam bentuk video. Itu ibaratnya untuk jagani kalau jaringannya itu kurang bagus gitu ya. Jadi ada yang dikumpulkan yang pertama PPT PPT presentasi ya, kemudian laporan final project-nya, kemudian video. Ya, video ini untuk jagani kalau jaringan kalian kurang bagus di tempat kalian. Ya, tapi nanti misal nanti ada yang kurang jelas di videonya, nanti akan saya minta untuk mendemokan langsung jika di videonya kurang jelas seperti itu. Izin bertanya, Bu. Iya. Untuk PPT-nya itu yang awal yang PBX kemarin sama yang penambahan fitur ini digabung atau dibikin lagi ya, Bu? Ya, jadi membuatnya jadi satu semua. Jadi membuat PPT-nya itu dari awal pembuatan prosedurnya sampai nanti dia terdiri dari fitur apa aja, ya prosedurnya kalian jelaskan, kemudian sampai dia sudah bisa melakukan komunikasi atau fitur-fitur lainnya. Gitu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, jangan lupa nanti yang presentasi itu wajib semua anggota.
Baik, Bu. Hmm. Jangan lupa ya nanti di laporan ya, itu untuk gambar ya, itu ditulis caption-nya di bawahnya. Misal gambar 1 titik, misal konfigurasi IP, kemudian gambar 2 perekaman suara untuk menu apa, misalnya untuk yang menu IVR, seperti itu ya. Jadi biar rapi nanti laporannya. Oke. Ini selain fitur IVR dan komunikasi menggunakan VoIP, ada apa lagi untuk kelompok 1? Itu saya masih bingung, Bu. Apa aja, Bu, yang bisa ditambahkan, Bu? Karena kemarin saya coba koordinasi sama anak-anak minta link grup, Bu. Boleh, link group boleh. Jadi apapun fitur yang ada di server VoIP yang kamu gunakan, itu kamu bisa masukkan semua sebagai fitur. Semakin banyak fitur yang kamu implementasikan nanti di panel project-mu, itu semakin bagus nilainya, ya. Tapi yang wajib itu IVR dan komunikasi kliennya. Nah, jadi nanti nilainya yang tergantung nanti kamu mengembangkan project-mu sejauh mana, itu. Baik, Bu. Kelompok 1 ada yang ditanyakan lagi? Kemungkinan dari kami sudah cukup, Bu. Oke. Kelompok lain ada yang ditanyakan untuk panel project-nya? Sejauh ini sudah cukup Ibu dari kelompok. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya bisa ditutup untuk presentasinya kelompok 1. Baik, Bu. Izin close share. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ya, jangan lupa nanti presentasi proyeknya kurang 2 kali, presentasi progres dan presentasi final. Ya, disiapkan sebaik mungkin biar nanti nilainya bisa maksimal teman-teman nanti. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen jangan lupa absen ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Thank you.